Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali pada mata kuliah Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomics. Kita sudah masuk ke minggu kedua. Materi yang ingin saya sampaikan adalah whole process chart. Proses chart atau peta kerja merupakan sebuah alat yang menggambarkan aktivitas-aktivitas kerja secara jelas dan sistematis. Disinilah tampak relasi antara komponen-komponen sistem terintegrasi. Ya, di peta kerja itulah kita akan bisa mendeskripsikan, menjelaskan apa sih man atau people atau orang-orang yang bekerja untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. Di peta kerja inilah kita dapat mengetahui peralatan-peralatan, mesin or equipment yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Pada peta kerja inilah kita akan mengetahui proses-proses yang terjadi di permesinan tersebut dan berapa banyak waktunya. Selain itu, peta kerja juga akan menggambarkan secara jelas material-material yang dipakai. Material itu adalah bahan baku. Ya. Apa saja bahan baku yang diperlukan dan apa juga bahan baku penolong yang akan digunakan. Jadi peta kerja ini semacam standar. Untuk apa? Untuk mengkomunikasikan semua aktivitas yang terjadi dalam proses produksi sehingga semua orang, semua pihak, semua stakeholder yang terlibat di dalamnya akan mendapatkan informasi yang jelas dan tidak mengalami salah persepsi, ya. Jadi dia semacam standar yang akan dipahami bersama sehingga semua orang itu bisa bekerja sama dengan baik dan benar. Selain menjadi standar, peta kerja juga berisi informasi-informasi mengenai delay, proses transportasi, ya, dan aktivitas-aktivitas yang tidak efektif, sehingga informasi tersebut bisa digunakan untuk mengimprove atau memperbaiki metode kerja. Ya. Jadi semacam terjadinya penundaan atau delay, ya, mungkin materialnya menumpuk di lantai produksi karena dia harus menunggu untuk diproses. Maka kita bisa tahu bahwa terdapat waktu tunggu yang tidak diperlukan, ya. Dengan waktu tersebut itu bisa diimprove, ya. Jadi untuk memperbaiki sebuah metode kerja atau proses produksi, kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama adalah menghilangkan unnecessary activities. Ya, ketika terdapat aktivitas yang tidak perlu, ya, dan mungkin aktivitasnya itu redundant, berulang. Contoh, ya, pada tahap awal dilakukan inspeksi pengawasan terhadap kualitas produk, dan aktivitas pengawasan itu dilakukan pula, ya, pada pertengahan proses produksi, dan kemudian diulangi lagi, ya, inspeksi kualitas dilakukan pada akhir proses produksi. Jadi ada inspeksi di awal, inspeksi di tengah, inspeksi di akhir, yang sebenarnya itu tidak terlalu penting dilakukan.
Kita tahu bahwa proses quality control itu tidak memberikan nilai tambah yang signifikan karena dia tidak merubah sifat fisik maupun karakter kimia dari bahan baku tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada nilai tambah, namun dilakukan secara berulang-ulang. Nah, aktivitas yang tidak efektif seperti ini, ya kita bisa identifikasi dan melakukan perbaikan dengan cara mengurangi proses inspeksi. Ya, proses inspeksi hanya dilakukan ya pada saat-saat yang penting saja. Misalnya inspeksi dilakukan pada awal produksi untuk mengetahui kualitas bahan baku. Kemudian inspeksi dilakukan pada saat barang jadi, ya, untuk mengetahui kualitas produk sebelum dikirim ke customer. Baik, demikianlah pengantar dari saya. Semoga bisa mendapatkan gambaran untuk mempelajari peta kerja ini secara lebih jauh dan secara lebih mendalam. Adik-adik, saya harapkan adik-adik bisa berdiskusi dengan dosen pembimbing di kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.